dari kelompok 7. Sebelumnya yang terhormat Ibu Emma Daita, MC Psikolog. Di sini kami akan mempresentasikan dari matkul pemeriksaan psikologi observasi dengan materi teknik pencatatan observasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya lagi-lagi Sanjego. Saya Aisyah Sintabakis. Saya Ajeng Lestari. Saya Aulia Rahmayati. Saya Iga Lakira Sunaria. Kalau begitu kita langsung ke videonya. Teknik-teknik pencatatan observasi. Menurut Cartwright 1984, pencatatan observasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yakni behavior telling and charting, checklist, participation chart, dan rating scale. Di sini kami akan menjelaskan satu-satu teknik pencatatan observasi tersebut. Oke, saya akan menjelaskan teknik penulisan yang pertama, yaitu behavior telling and charting. Teknik pencatatan behavior telling dan charting digunakan untuk mencatat tingkah laku yang diskrit. Tingkah laku seperti ini dicatat dalam bentuk frekuensi, seberapa sering atau seberapa kali tingkah laku muncul. Contohnya, tingkah laku diskrit adalah mencubit, menendang. Selain itu, digunakan pula untuk mencatat tingkah laku yang tidak dapat dimasukkan dalam unit yang diskrit. Tingkah laku seperti ini dicatat dalam bentuk durasi, berapa lama tingkah laku berlangsung, dan yang dicatat adalah waktu berlangsungnya tingkah laku. Bisa dicatat dalam detik, menit, dan jam. Contoh tingkah laku diskrit adalah tingkah laku berjalan-jalan di kelas, tingkah laku menangis. Teknik kedua yaitu teknik checklist. Checklist berupa daftar yang berisikan beberapa pernyataan ataupun indikator-indikator perilaku yang diharapkan muncul dan disertai dengan tempat untuk menandakannya, yakni kolom ya dan kolom tidak. Teknik checklist dapat kita gunakan apabila observer sudah mengetahui secara jelas perilaku apa saja yang akan diamati nantinya, dan observer tidak memerlukan informasi tertentu, misalnya durasi perilaku. Pada saat proses observasi sedang berlangsung, observer dapat mencatat perilaku objektif dengan tujuan untuk melihat ada atau tidaknya perilaku tertentu. Berikut contoh dari teknik checklist. Dari tabel dapat kita lihat bahwa terdapat indikator perilaku ataupun perilaku yang diharapkan muncul dan tempat untuk menandainya, yaitu kolom ya dan kolom tidak. Misalnya di sini perilaku yang diharapkan muncul yaitu dapat menghafalkan nama-nama anggota tubuh. Jika saat observasi berlangsung dan orang yang diamati menunjukkan sikap tersebut, maka kita dapat menandainya di kolom ya dengan memberikan checklist. Dan begitu pun sebaliknya. Jika saat proses observasi berlangsung dan orang yang diamati tidak menampilkan atau menunjukkan perilaku yang diharapkan muncul, maka kita dapat menandai checklist di kolom tidak. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kelemahan dari teknik checklist. Untuk kelebihan yang pertama yaitu mudah, data dapat diamati secara cepat dan efisien untuk digunakan. Yang kedua yaitu dapat membantu memfokuskan observasi terhadap beberapa perilaku yang terjadi di waktu yang bersamaan. Lalu untuk kelemahannya yang pertama, minim atau bahkan tidak adanya informasi mengenai durasi perilaku ataupun kualitas perilaku yang lain. Yang kedua, kemungkinan akan kehilangan perilaku yang penting, dikarenakan saat kita menggunakan teknik checklist, kita hanya melihat perilaku khusus atau perilaku yang diharapkan muncul, dan tidak semua hal kita lihat. Selanjutnya ada partisipan chart, yaitu sejenis dengan checklist, tetapi yang menjadi subjek observasi berjumlah lebih dari satu orang atau berupa kelompok. Dan adapun tujuan dari model ini adalah dapat melihat seberapa sering keterlibatan subjek terhadap aktivitas dalam penelitian. Dan kelebihan dari participation chart sendiri itu dapat mengukur sejauh mana keterlibatan dari setiap peserta dalam suatu kegiatan. Kekurangannya itu tidak dapat memberikan informasi mengenai alasan responden terlibat dalam suatu kegiatan tersebut. Materi selanjutnya adalah teknik pencatatan rating scale. Nah, rating scale itu sendiri apa sih? Rating scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar berisi sifat atau ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki dan harus dicatat secara bertingkat.
Nah, teman-teman, ternyata bentuk rating scale itu berupa pernyataan atau pertanyaan dengan kemungkinan jawaban berupa kontinum yang menunjukkan peringkat dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Dan kemungkinan jawaban minimalnya dalam rating scale adalah 3. Asal teman-teman tahu nih, rating scale adalah perluasan dari checklist. Perbedaannya ada pada rating scale, observer mengindikasikan judgement dalam bentuk frekuensi dan kualitas karakteristik performa. Misalnya, sangat baik, sedang, kurang baik. Sedangkan checklist hanya dituliskan hadir tidaknya perilaku. Setelah mengetahui definisi rating scale, berikutnya ada jenis-jenis rating scale menurut Irwin dan Bushnell. Yang pertama itu ada skala grafis. Apa sih skala grafis itu? Skala penilaian grafis menggunakan representasi visual untuk menangkap penilaian. Nah, metode ini membagi 5 kategori penilaian. Sistem yang dijadikan penilaian harus terukur ya teman-teman. Apa sih 5 kategori penilaian itu? Seperti sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Nah, berikut ini di bawah ada contoh tabelnya ya teman-teman. Jenis yang kedua adalah skala numerik. Skala ini memberikan nilai numerik pada setiap item-item yang dinilai, di mana penggunaan angkanya harus didefinisikan secara jelas ya teman-teman. Nah, skala ini memungkinkan pengukuran dan penghitungan yang lebih tepat, seperti menghitung rata-rata atau analisis statistik. Nah, untuk contohnya, bisa teman-teman lihat gambar di bawah ini ya. Jenis yang terakhir adalah semantik diferensial. Untuk sistemnya, jawaban yang sangat positif ditempatkan di bagian kanan garis, dan untuk jawaban yang sangat negatif ditempatkan di bagian kiri garis atau sebaliknya. Berikut di bawah ini contoh gambar semantik diferensial. Setelah mengetahui jenis-jenisnya, teman-teman harus tahu nih ciri-cirinya. Yang pertama itu ada mengumpulkan informasi komparatif, lalu yang kedua jawaban bertingkat dari tinggi ke rendah, begitupun sebaliknya, lalu selanjutnya ada fleksibel, lalu yang terakhir dapat mendeskripsikan jawaban responden. Kelebihan dari teknik rating scale adalah dapat digunakan untuk mengkonfirmasi antara realitas dengan persepsi subjektif rater, dan mudah didesain serta membutuhkan waktu yang singkat untuk digunakan. Sedangkan kekurangannya adalah penilaian dapat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti waktu, lingkungan, atau suasana hati penilaian yang menyebabkan variabilitas dalam penilaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.